berbagi kisah-kisah inspirasi dan mengedukasi bersama Pro 1 RRI Merauke. Selamat datang dalam program acara Potret Kehidupan. Salam jumpa bersama kami dalam program acara Potret Kehidupan untuk kebersamaan di hari ini, hari Rabu tanggal 25 Juni 2024. Tentu kita akan membahas terkait dengan tema hari ini, yaitu bersama teman-teman dari komunitas seni rupa Merauke. Dan seperti apa perjalanan dari komunitas seni rupa di Merauke, lalu juga karya-karya mereka, apakah sampai hanya di Kabupaten Merauke saja atau bahkan sudah menuju ke wilayah provinsi atau bahkan ke tingkat nasional. Kita akan bahas lebih jauh dan di pagi hari ini sudah hadir bersama saya. Selamat pagi dan selamat datang buat Kak Celsius Junianto Naraha atau yang disapa akrabnya disapa adalah Kak Junex Capung ya. Oke. Selamat pagi Kak. Oke, bisa langsung. Oke, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Ya, baik. Luar biasa, walaupun ya? Hujan tetap ya, semangat. Betul sekali hujan ya. Ya, tapi yang pasti semangat untuk hari ini sudah hadir ke sini dan juga siap untuk berbagi cerita ya. Siap. Baik, dan juga sudah hadir ada Kak Stefanus Mujiantoro Naraha. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Iya, ini siapa akrabnya dipanggil Kak Stefanus saja ya? Biasa atau kalau nama senimannya dong panggil Ces Naraha. Oh, nama senimannya Ces Naraha. Ini masing-masing punya nama seniman juga ya, alias Biasanya gitu ya. Nama panggung. Nama panggung, baik Kak Ces. Yang berikutnya ada Kak Agustinus Dewi. Apa kabar kakak? Ya, selamat pagi. Saya biasa kalau dipanggil AG, kadang juga kalau di dalam karya-karya saya memakai nama Atem. Oke. Ya. Atem. Bukan ATM ya? Atem. Terkait dengan karya seni rupa. Kalau di wilayah Kabupaten Merauke nih ya, kakak bertiga, kalau dikategorikan masih tergolong minim ya. Dan mungkin salah satunya cuma dari komunitas seni rupa dari Kak Ces, kemudian juga Kak Junex ya, sama Kak Ag. Oke, saya ke Kak Junex dulu nih. Mulai kapan bakat melukis itu muncul dan terus diasah skillnya? Dan tentu kalau seni rupa ini kan kita lebih banyak akan berimajinasi gitu ya dengan objek-objek yang ada di sekitar lalu kemudian dituangkan ke dalam karyanya ya. Oke. Silahkan Kak Junex. Mungkin kalau awalnya ya tidak tahu ya, artinya mungkin bakat alami. Itu mulai dari bangku sekolah ya, terutama seingat saya waktu SD. Waktu SD. Dari SD itu berkembang terus ya sampai pada saat SMP juga begitu, SMA juga begitu, dan melanjutkan pendidikan di khususnya di seni lukis atau seni rupa. Berkaitan dengan itu sampai detik ini tetap kami konsen terhadap seni rupa itu sendiri, begitu. Baik, terima kasih. Lalu terkait dengan perlengkapan melukis nih ya, kan kita tahu bahwa menggambar dengan melukis itu beda ya perlengkapannya ya. Dan waktu itu kan kakak waktu masih SD di zaman itu ya, pastinya juga keterbatasan nih. Nah, bagaimana dengan sekarang ini juga ya, pasti beda lah ya terkait dengan fasilitas mendukungnya, lalu karyanya kakak itu terus berkembang sampai sekarang ini. Pasti ada momen di mana kerja keras itu dituntut terus gitu ya. Oke, yang jelas gini, kalau terkait bahan dan alat dari waktu zaman SD dulu, sangat berbeda dengan yang sekarang. Artinya gini, kalau zaman saya dulu kita hanya berkutat dengan pensil dengan pulpen. Dan itu pun istilahnya media gambarnya kita masih menggunakan buku tulis. Artinya buku tulis itu kita coret-coret. Ya kalau mau dibilang semua mata pelajaran pasti di dalamnya ada gambar. Nah itu salah satu hal yang
kadang mungkin kita dimarahin orang tua ya karena sering coret-coret buku. Nah ternyata di situ sudah kami punya, ya secara pribadi saya merasa itu saya punya dunia. Untuk perkembangan sekarang ya tahun sekarang 2024 ini, ya kalau saya mau bilang sangat mulai memadai lah. Artinya secara bahan alat itu di sini sudah mulai tersedia. Ya seperti kanvas, cat minyak, cat air, akrilik, bahkan secara media yang lain ya sudah mulai memadai. Tapi walaupun kalau kita bandingkan di kota lain, ya mungkin masih ada kekurangan secara kualitas macam cat yang di sini kan masih standar orang latihan, sedangkan untuk profesional masih kurang. Seperti itu. Baik, jadi itu kondisinya ya. Tapi kalau menurut Kak Junek sendiri, fasilitas itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan hasil karya atau tidak? Sebenarnya kalau fasilitas, kalau untuk kita berkesenian atau berkarya dalam dunia seni itu tidak terpaku kepada itu. Artinya gini, perkembangan seni itu kan kita tidak berdasarkan media yang ada, tetapi pengembangan dia sebagai seorang pelaku seni, bagaimana dia kreatif. Contoh macam kita ada di Papua, khusus Papua Selatan ini, apalagi di Merauke, di sini bahan baku alami itu sangat banyak, melimpah. Ini bisa digunakan untuk berkarya. Ya macam contoh kita bicara terkait di seni kriya. Di seni kriya kita bisa menggunakan akar, rumput, daun. Kita bisa mengembangkan dia dari sebuah karya yang kalau kita bilang ini karya istilahnya istilahnya eksperimental karya. Itu bisa terjadi di situ. Karena gini, perkembangan seni kalau kita bicara secara nasional bahkan secara dunia, apalagi khusus di Indonesia, Indonesia ini kan ya kebetulan saya juga termasuk dalam Ikatan Perupa Republik Indonesia. Saya mengkoordinir daerah ya secara nasional. Kami lebih menekankan supaya bahan baku alami yang ada di Indonesia itu yang kita gunakan. Karena posisinya gini, kalau kita dalam standar dunia pendidikan, apalagi khusus di seni, macam contoh gini, di kampus-kampus yang mengajar yang ada jurusan itu, kebanyakan mereka lari ke barat-baratan, dan itu kita mencoba menghindari itu. Walau itu kita pahami itu, tetapi secara konsep berkarya minimal kita harus menunjukkan kita punya daerah atau bahkan negara. Artinya alami itu yang kita munculkan. Kenapa kami sekarang gencar-gencarnya untuk penggunaan bahan lokal yang ada. Ya macam contoh kayu, kita bikin meja, bagaimana caranya dia menjadi sebuah meja tanpa menggunakan alat-alat dari bahan kimiawi. Itu seperti apa? Macam lemnya seperti apa? Cara menyambungnya. Itu perlu dikembangkan seperti itu. Apalagi kita di Merauke sini sangat banyak, melimpah dia punya bahan-bahan. Ya, luar biasa ya. Jadi lebih mengutamakan untuk sumber daya alam yang ada di daerah asal kita ini dipergunakan ya, ketimbang harus menggunakan bahan-bahan kimia atau fasilitas yang boleh dikatakan modern ya. Nah ini kita patut untuk contohi ya, karena salah satu komunitas yang tentu juga mempromosikan dan mendukung ya. Boleh dikategorikan kekayaan lokal yang ada di daerah Kabupaten Merauke ini, Provinsi Papua Selatan. Nah, terkait dengan seni rupa Kak Junek, Kak Ces dan juga Kak AG ya, kalau boleh kita tahu ada berapa banyak penggolongannya? Apakah mungkin ada kategori-kategorinya tersendiri, kayak mungkin masuk ini objek, kemudian di objek itu mungkin ada lagi penggolongannya, sehingga kita juga yang ada di Merauke ya, karena kita tahu bahwa hasil karya seni rupa itu secara umum ya hasil yang seperti itu, objek dan lain sebagainya, tapi pasti mungkin adalah penggolongannya. Kalau ya mungkin dari saya duluan ya. Jadi gini, kalau seni rupa sendiri kan dia sangat luas. Artinya seni rupa itu dia sebuah kalau kita mau bilang dia sebuah pohon yang besar, ibarat kita pohon. Sedangkan nanti dia memiliki cabang-cabang lagi. Contoh gini, dari seni rupa sendiri ada seni lukis, ada seni yang paling tua. Itu lukis. Nanti lukis ini nanti dibagi lagi. Berapa? Tapi kalau di lukis lebih erat kaitan dengan gaya dan aliran.
Nah, itu kalau dilukis. Sedangkan nanti kita masuk dari seni rupa itu sendiri lagi masuk ke seni kriya. Patung yang kedua. Itu patung pengembangan dari seni lukis. Dia akan ekspresi istilahnya lebih lari ke 2 dimensi, 3 dimensi. Seperti itu. Sedangkan nanti kita masuk ke seni kriya. Kriya itu terbagi lagi, ada ya contoh macam sekarang kita di Merauke sini, kayu sangat melimpah. Di dalam cabang seni kriya sendiri, itu dia termasuk kriya kayu. Nanti pengembangan lagi, macam contoh di sini di Merauke sini kan ada macam dompet kulit buaya. Itu dia lari ke cabang seni kriya kulit. Nanti perkembangan lagi ada yang istilahnya logam, macam emas dan sebagainya, itu contohnya logam. Terus lanjut lagi ada macam tekstil. Yang sangat minim kita di sini itu terkait dengan kriya tekstil. Contohnya macam membatik dan sebagainya, itu kan masuk ke tekstil. Seperti itu. Itu yang sangat kalau saya mau bilang kita di sini masih sangat kekurangan itu. Mungkin ada, tetapi lebih lari ke proses yang yang modern. Artinya membuat sebuah karya batik tapi dengan printing digital. Itu memang bisa masuk ke golongan itu, tetapi kan yang kita bicara secara standar seni tekstil tapi lari ke batik itu yang batik tulis di sini sangat tidak ada. Ya mungkin karena ini munculnya di Jawa, tetapi kita di sini tidak masuk. Tapi kalau saya bilang ya kita minim di situ. Ya minimal kita tahu teknis itu kita kembangkan, kita punya unsur-unsur yang ada di Merauke sini. Itu mungkin dari saya seperti itu. Baik, sepertinya Kak Ces mau tambahkan nih. Walaupun nanti saya juga mau bertanya sama Kak Ces. Seni rupa berarti seni patung juga ya, patung, ukir, seni pahat, lukis. Begitu. Mungkin Pak Agus. Iya, dari KG mungkin juga mau ditambahkan terkait dengan penggolongan seni rupa ini. Jadi mengenai seni rupa itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Capung, itu terbagi atas 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi yang itu menyangkut sketsa gambar, dan sedangkan yang 3 dimensi patung, kemudian turun ke kriya kerapan juga terbagi. Jadi ke karya kerapan, logam, besi dan lain-lain, besi, emas, itu kalau yang sudah difabrikasi. Kemudian yang belum, yang masih bersifat alam, contoh seperti kunyit, kayu, akar, daun, batang, getah, itu semua itu sangat bermanfaat. Sekarang bagaimana kita mengelola dia, kita mengajak seperti Pak Capung yang sekarang ada buka sanggar untuk merangkul kami putra putri anak-anak negeri ini, pemilik hak wilayah ini, punya tanah ini, khususnya untuk anak-anak Papua, untuk berkumpul sama-sama begitu. Baik, terima kasih Kak Age. Tapi kita sapa dulu nih kedua bintang tamu yang sudah tiba nih ya. Oke, selamat pagi dan selamat datang buat Kak Fitra Tanigau dan juga Ade Sinar Zalzabilah Putri. Iya, baik. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik Kak, alhamdulillah. Iya, ini kalau Sinar tetap nama panggungnya Sinar atau? Biasa dipanggil Salsa sih. Salsa, oke. Kalau Kak Fitra, nama panggungnya? Ya Fitra. Fitra aja ya. Fitra. Soalnya Kak Ces sama Kak Junex ini berbeda sama Kak Age ya. Oke, kita sudah lanjutkan obrolan ya. Dan kita ke Kak Ces dan juga sebenarnya saya masih ke Kak Junex dulu nih ya. Terkait dengan seni rupa di komunitasnya Kak Ces, Kak Capung ini sendiri sudah berapa lama terbentuk ya? Kemudian pastinya banyak sekali hasil karya yang juga sudah diikut sertakan dalam kegiatan mungkin pameran ataupun juga berbagai perlombaan ya. Oke, silakan Kak Capung.
atau Kak Ces, silahkan Kak Ces. Oke, baik. Kalau kami Sanggar Capung Art itu berdiri dari tahun 2007. Jadi kami berdiri dari tahun 2007, tanggal 7 bulan 7 2007. Jadi 777. Luar biasa ya. Itu. 2007 sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Wow. Jadi kami bergerak di seni rupa. Jadi kami sudah berpameran dari tahun 2007 sampai sekarang, sering melakukan kegiatan-kegiatan pameran, kadang di rumah, kadang di gedung, di kapsul waktu kami sempat melakukan pameran, dan banyak event lomba yang kita ikut, berpameran juga di luar. Iya, itu beberapa event lomba yang dilakukan lokal ya, daerah ya. Nah kalau yang di luar Merauke, ya di Jogja, secara regional, di Jakarta, tingkat nasional juga ya, luar biasa. Tingkat ya. nasional sempat, dan ya banyak kegiatan dari Sanggar kami. Dan terakhir kemarin kita kegiatan seniman masuk sekolah tahun 2023 kemarin. 2023. Ya, itu sempat kita lakukan kegiatan masuk sekolah, seniman masuk sekolah. Di situ kita kasih pembelajaran tentang edukasi tentang seni lukis. Iya, ini khusus untuk jenjang sekolah menengah Jadi atas. kemarin kita masuk di SMP dan SMA. SMP dan SMA. Ya, kemarin ya. kita masuk. Iya, kalau SMP dan SMA mungkin mereka sudah bisa mengerti juga gitu ya. Kalau SD agak repot juga gitu ya. Dasar-dasar melukis. Iya, betul. Iya. Lalu sebenarnya di komunitas Capung Art ini sendiri ada berapa banyak boleh dikatakan membernya? Lalu kalau berdasarkan penggolongannya lebih cenderung kemana nih karyanya? Seperti yang tadi Kak Capung juga jelaskan ya. Mungkin kalau untuk di Capung Art sendiri, mungkin saya tambahkan sedikit tadi. Ya mungkin saya sudah sampaikan kami terbentuk, artinya ini sudah mulai masuk ke ya paten ya dari dinas, terbentuknya sanggar itu tanggal itu. Tetapi sebenarnya cikal bakal pengukuhan, cikal bakal Capung Art sendiri itu dari zaman waktu saya SMA. Nah itu, tapi kami belum bentuk sebuah sanggar. Nah, sedangkan yang sekarang ada di Capung Art sendiri, kalau kita bicara secara organisasi ya sekitar 20-an itu yang masuk di dalam organisasinya. Tetapi kalau secara simpatisan dan sebagainya atau anak binaan dan sebagainya tidak bisa dihitung, hitungannya seperti itu. Karena kami sadar kalau orang berkesenian itu mereka tidak bisa terpaku kepada satu, tetapi mereka lebih ini. Artinya yang penting kami lihat dia sudah sampai sejauh mana, mau berkembang silahkan berkembang. Kami Capung Art hanya sebagai ya mungkin mentor atau apa untuk melihat mereka ke arah mana ya silakan. Nah itu yang kami lakukan selama ini. Tetapi yang jelas Capung Art sangat konsen terhadap perkembangan seni rupa ya, khusus kita ada di sini. Dan kalau mau dibilang tadi salah satu program yang dikatakan Baces itu seniman masuk sekolah. Nah, seniman masuk sekolah ini salah satu program yang kami coba kemas untuk meregenerasi. Artinya kami mencari generasi yang selanjutnya setelah kita, minimal jangan hanya sampai di kita, tetapi paling tidak itu ada. Nah, kita coba melihat adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah, yang jelas tidak hanya SD atau SMP, tapi kami dari tingkat yang paling bawah, dasar, mungkin PAUD. Nah, itu kami lakukan. Bahkan mungkin selama ini yang kami pikirkan bukan hanya ini, tetapi ya teman-teman kita yang disabilitas, contoh SLB, SMPLB. Nah, itu kami selalu pasti turun ke sana, mendampingi mereka, membantu mereka. Artinya di sini salah satu segi seni yang berkaitan dengan sosial. Ya itu yang sering kami tunjukkan. Karena begini, terkadang yang di mata orang mereka tidak punya apa-apa atau disepelekan, tetapi disitulah biasanya ada emas. Nah, itu yang kami cari di situ. Dan mengangkat mereka supaya ya mereka sama seperti kami, tapi dalam bentuk berkarya. Itu yang jelas seperti itu.
Ini kalau boleh dikatakan salah satu program juga ya yang nanti akan terus dilakukan secara terus-menerus setiap tahun gitu ya. Dan tentu ini salah satu program yang the best juga karena selain merekrut regenerasi tapi juga memperkenalkan seni rupa kepada semua generasi dan juga bagaimana merangkul semuanya lewat seni seperti itu ya. Ya, seperti apa yang disampaikan Kak Junex. Oke, di sini sudah ada Kak Fitra, juga Ade Salsabila ya, ada Bang Agi juga. Saya ke Bang Fitra dulu nih. Oke, gimana kabarnya hari ini Bang Fitra? Luar biasa. Luar biasa semangat ya. Oke, terjebak hujan? Terjebak hujan. Iya. Kalau saya mau tanya sama Kak Fitra, ini adalah awal mulanya tergabung bersama dengan Capung Art, kemudian apa sih yang boleh dikategorikan paling unik dari seorang pelukis seni rupa? Gitu. Yang paling unik, tanpa perencanaan pun pada saat itu apa yang terbayangkan langsung tergores di lukisan, dan itu yang mungkin ya saya ditarik, itu yang membuat saya bahwa seni ini khususnya seni rupa di Capung Art di bidang lukis sebenarnya sangat tertarik. Cuman meluangkan untuk lukisan itu ya orang katakan gampang, tetapi harus punya betul-betul motivasi, inspirasi supaya bisa untuk meluangkan di lukisan itu. Kenapa saya bergabung di sini? Ya mungkin saya aktifnya di sekolah. Oke. Di bidang saya bukan sebenarnya guru seni, tetapi ya itulah, seni itu dari hati. Kita tidak bisa bahwa harus mampu yang mana, tetapi kita bisa kembangkan itu dari hati. Nah saya aktifnya, nah mungkin Pak Capung, makanya diperkenalkan di Capung Art, akhirnya saya aktif-aktif ya. Ternyata di Capurang sendiri di bidang seni rupa ini sangat menarik, dan itu saya akan kembangkan di situ bersama dengan tim dari Capung Art sendiri. Backgroundnya Kak Fitra sendiri seorang guru? Saya guru. Oke, guru di salah satu sekolah SD atau SMK. SMK, Iya. Baik. Dan ada merujuk ke seni rupa juga terkait dengan background pendidikannya Kak Fitra dan juga yang mata pelajaran yang diajarkan. Saya dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan, oke. Kalau sebenarnya saya di bidang komputer dan mengajar juga desain grafis dalam komputer. Jadi ada kaitannya juga Ya. dengan seni rupa, oke. Ya, seni rupa. Iya. Nah kemudian di sekolah pada saat itu kita kembangkan namanya sanggar, ya bukan cuma di seni rupa, tetapi banyak seni yang sesuai dengan minat bakat anak di situ. Jadi itu yang kami sedang kembangkan. Ada kegiatan-kegiatan, ada event-event, perlombaan, kami tetap bersama dengan Capung Art jalankan kegiatan itu, sanggar itu. Baik, tadi Kak Fitra sampaikan bahwa mengajar terkait dengan teknologi nih ya, grafis ya. Nah, ada enggak perbedaannya terkait dengan bagaimana seni rupa itu dikaryakan dalam bentuk yang sudah modern dalam hal kecanggihan teknologi dengan yang masih alami, lokal manual. gitu, yang manual. Ya. Gimana nih perbedaannya? Ya perbedaannya cuman ini langsung kita tuangkan dalam kertas, sedangkan yang satunya di grafis atau ilustrasi dalam komputer. Oke, itu saja sih. perbedaannya Tapi ya. kalau dibilang perbedaan sama-sama seni. Ya, Ya. sama-sama seni tapi caranya Tetapi mungkin yang berbeda ya. Caranya yang berbeda, mungkin kemampuan untuk memegang IT dengan yang manual mungkin agak berbeda situ. Ada yang bisa dalam komputer tapi belum tentu yang di manualnya. Ada yang bisa manual tapi belum tentu di
visualnya gitu. Oke, baik. Itu perbedaannya, tapi sama-sama pelaku seni ya. Sama-sama pelaku seni tetap. Iya, tadi Kak Fitra sampaikan bahwa terkadang orang berpikir bahwa kayaknya gampang sih menggambar, melukis gitu ya. Oke, tapi ada tingkatannya yang pasti susah Ada juga ya. tingkatannya susah. Oke, saya ingin tahu tingkat kesulitannya itu apa sih? Yang pada saat mungkin sudah ada nih dalam imajinasi kita langsung mau tuangkan, tapi pasti kan ada hal-hal tertentu yang harus kita tekniknya gitu ya. Oke, Kak Fitra gimana nih tingkat kesulitannya itu? Tingkat kesulitan pada saat melukis. Ya. Mungkin dasar menggambar, kemudian pewarnaan. Itu berpengaruh sekali ya, pewarnaan Ya, juga ya. Sebenarnya orang mau melukis ya harus niat dulu. Kemudian kalau mau dipaksakan kan tidak semuanya bisa. Tetapi harus niat, kemudian inspirasinya harus selalu ada. Dimanapun kita bisa tuangkan ke dalam lukisan, seperti menceritakan. Tapi pernah nggak sih Kak Fitra ada boleh dikatakan gagal gitu ya Kak, pada saat menentukan tema lukisannya, lalu tiba-tiba kok jadi berbeda dan akhirnya tidak selesai gitu, pernah nggak sih? Pastilah. Pasti. Iya, Oke. selalu. Yang paling susah apa itu? Yang susah apa ya? Pada saat diwajibkan untuk kita harus berada di situ dan melukis seseorang, ya mungkin susah. Karena Oke. kita harus memikirkan dulu apa ini yang kita harus. Unsurnya gitu ya. Oke, itu tantangan tersendiri dari Kak Fitra ya. Ya makanya kita Baik. harus belajar terus. Kalau dari Kak Fitra sendiri sudah berapa banyak sih kalau boleh dikatakan karyanya bergabung dengan Capung Art, khususnya untuk karya seni rupa ini sendiri? Untuk karya Ya, oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Yang jelas gini, Capung Art kan tidak semua di situ pelaku seni. Oke. Yang jelas Capung Art, istilah kami punya pemikiran yang ini sebuah organisasi. Kalau semua seniman yang ada di situ, apa jadinya organisasi itu? Nah, makanya kami di Capung Art itu membedakannya gini. Di situ ada pelaku seni, ada yang bisa manajerial dan sebagainya. Ini terkait kami punya program ke depan. Baik. Karena manajerial ini sangat penting di sebuah organisasi. Pastinya. Karena kalau pelaku seni saja, apa yang kita mau munculkan, mau edukasi ke teman-teman kita atau adik-adik kita. Tapi secara manajerial ini kalau sudah berjalan dengan baik, ini sebagai pembeda sebenarnya seperti itu. Jadi ya mohon maaf, artinya kami di Capung tidak hanya semua pelaku seni, tetapi mereka yang punya hati untuk seni, mari bergabung untuk mengembangkan sebuah seni atau cita-cita yang kami ingin istilahnya mendoktrin atau memberi sebuah image kepada adik-adik kita bahwa seni rupa itu sangat penting bagi dunia ini. Baik. Seperti itu. Jadi di dalam Capung Art sendiri memang terbentuk secara struktur organisasi gitu ya. Tidak hanya semua adalah pelaku seni. Yang pasti ini terkait dengan keberlangsungan daripada Capung Art sendiri. Oke. Baik, tadi juga ada, nanti saya PR ke Kak Fitra ya. Oke, kita lanjut ke Salsabila dulu nih ya. Salah satu atau hanya cewek sendiri nih di Capung Art? Salah satu. Oke, berarti ada beberapa teman nih ya. Ada berapa cewek nih yang tergabung di Capung Art sendiri? Kalau ini satu aja sih kan. Dua orang sama teman. Dua? juga. Iya. Dua cewek ya? Iya. Oke, kalau Salsabila sendiri masih sekolah atau sudah? Masih sekolah Kak. Sekolah di salah satu Di SMK? SMK. Oke, SMK. Sudah kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11 naik kelas 12. Baik, artinya ini masih banyak proses pembelajarannya, lalu juga perlu dukungan gitu ya. Oke. Nah, salah satunya mungkin dari keluarga gimana pada saat tergabung dengan Capung Art? Sebenarnya kalau keluarga dukung aja sih, apalagi memang dari dulu saya tuh punya hobi menggambar dan melukis. Jadi kalau dari keluarga selalu mendukung aja. Oke, jadi benar-benar dapat dukungan penuh dari orang tua ya. Baik, iya, Salsabila atau Sinar nih, belajar seni rupa ini karena tertarik atau ditantang sih?
Kalau belajar seni rupa itu sebenarnya tertarik banget dari SD. Itu tertarik, tapi sempat berhenti juga waktu SMP dan terus diasah lagi waktu SMA. Karena jadi masuk situ itu memang tertarik banget dengan yang namanya dengan seni rupa. Oke, jadi memang betul-betul niat untuk gabung ya. Iya. Iya. Dari tahun berapa gabung ke Capung Art? Waktu masuk SMK sih Kak. Waktu masuk SMK iya, berarti baru ya? Iya. Oke, baru banget nih. Iya. Dan ada nggak sih kalau dari Salsabila sendiri ya, ini kan boleh dikategorikan baru fokus dengan komunitas Capung Art ya. Walau memang dari kecil juga suka menggambar dan lain sebagainya. Nah, ada tidak sih waktu-waktu tertentu yang jadi best time ya untuk penggabungan imajinasi sama suasana hati gitu ya, sehingga hasil karyanya itu benar-benar jadi mahal, berkualitas kalau sebagai seorang pelaku seni rupa? Waktu melukisnya itu. Ya, ada nggak mungkin pembagian waktu lebih cocoknya di waktu pagi atau mungkin sore atau malam gitu? Kalau waktu sih lebih ke niat aja sih, waktu niat aja gitu kan. Jadi kalau pengen niat banget baru melukis gitu, atau enggak mungkin ketika lagi bosan gitu waktunya untuk melukis. Oke, baik, kita akan lanjut lagi untuk obrolannya yang semakin seru karena di sini juga banyak sekali bintang tamu saya ya, yang tentu punya hal-hal menarik yang nanti akan dibagikan kepada semua pendengar, terutama berkaitan dengan seni rupa itu sendiri. Oke. Demikian program acara Potret Kehidupan. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa.